Demi Allah, aku akan mengajaknya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai kapan. Jangan tanya aku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling aku benci selain kedua berhala. Berkata, kita tidak boleh membiarkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat jejakku dua semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan melanjutkan perjalanan hidup manusia yang paling mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika di episode lalu kita membahas masa kecil beliau yang penuh hikmah, maka kali ini kita akan membahas bagaimana beliau memasuki fase remaja. Fase ini sangat penting karena disinilah tanda-tanda kenabian mulai dikenali oleh dunia luar. Pengalaman perang pertama beliau hingga keterlibatan beliau dalam menegakkan keadilan di kota Makkah. Ada momen haru bersama sang paman, ada ketegangan di medan perang, dan ada semangat membela kaum yang lemah. Seperti apa kisahnya? Mari kita mulai. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Cerita kita bermula ketika Nabi Muhammad SAW berusia sekitar 9 atau 12 tahun. Saat itu, paman beliau, yakni Abu Thalib, hendak melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam, dan biasanya Abu Thalib tidak pernah mengajak Nabi. Kenapa? Karena perjalanannya sangat jauh, berat, dan menembus gurun pasir yang panas membakar. Tentu itu bukan perjalanan yang cocok untuk seorang anak kecil. Tapi, pagi itu berbeda. Di saat Abu Thalib sedang berkemas, Nabi Muhammad kecil berdiri di ambang pintu. Beliau tidak berkata apa-apa, namun matanya sembab. Air matanya menetes perlahan di pipinya yang bersih. Sahabat, bayangkan perasaan seorang anak kecil yang yatim piatu, yang baru saja menemukan kasih seorang ayah pada sosok pamannya, kini harus ditinggal pergi jauh lagi. Rasa takut kehilangan tentu itu sangat besar. Melihat air mata kemenakannya, hati Abu Thalib meluluh. Ia tidak tega. Ia segera mendekap tubuh mungil calon Nabi akhir zaman itu. Dalam pelukan itu, Abu Thalib menatap mata beliau dan berkata dengan tegas, "Demi Allah, aku akan mengajaknya. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sampai kapanpun." Akhirnya, berangkatlah mereka. Rombongan kafilah menembus padang pasir, bak deretan semut di atas permadani kuning raksasa. Panas terik yang sangat menyengat, namun ada keajaiban yang terjadi. Singkat cerita, sampailah rombongan Abu Thalib di daerah Busra, perbatasan negeri Syam. Di sana ada sebuah biara tua yang dihuni oleh seorang pendeta Nasrani yang sangat alim bernama Bahira. Bahira ini memegang kitab-kitab kuno. Ia tahu betul tanda-tanda kedatangan Nabi akhir zaman. Biasanya, Bahira tidak begitu peduli dengan kafilah dagang yang lewat. Tapi hari itu matanya terpaku pada rombongan Quraisy. Ia melihat sesuatu yang ganjil. Dari jauh, ia melihat ada segumpal awan yang terus bergerak memayungi rombongan itu. Kemanapun mereka pergi, awan itu melindungi mereka dari terik matahari. Bahkan, ketika mereka berteduh di bawah pohon, dahan-dahan pohon itu seolah merunduk meneduhi mereka. Bahira sadar, ini bukan rombongan biasa. Ia pun melakukan hal yang tak lazim. Ia mengundang seluruh rombongan Quraisy untuk makan jamuan di biaranya. Para pedagang Quraisy tentu kaget. Tumben sekali pendeta ini menjamu kita. Tapi karena lapar dan lelah, mereka pun datang. Namun, saat semua orang makan, Bahira celigukan. Ia mencari sosok yang menjadi sumber keajaiban tadi. Ia meneliti wajah tamu-tamunya satu persatu, tapi tidak ada yang cocok dengan ciri-ciri di kitabnya. Bahira pun bertanya, "Wahai orang Quraisy, apakah ada di antara kalian yang tertinggal dan tidak ikut makan?" Mereka menjawab dengan enteng, "Tidak ada Tuan, kecuali ya seorang anak kecil yang kami suruh menjaga unta di belakang." Bahira langsung meminta anak itu dipanggil. Dan begitu Nabi Muhammad datang, Bahira tidak bisa melepaskan pandangannya. Setelah jamuan selesai, Bahira mendekati Nabi dan mencoba bertanya. Perhatikan dialog ini. Sahabat, ini menunjukkan keteguhan tauhid Nabi sejak kecil. Bahira berkata, "Wahai anak muda, demi Lata dan Uzza, jawablah pertanyaanku."
Apa jawaban Nabi? Beliau menjawab dengan tegas, "Jangan tanya aku dengan nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang paling aku benci selain kedua berhala itu." Masya Allah, sejak kecil beliau sudah dijaga dari kemusyrikan. Bahira pun mengganti pertanyaannya dengan nama Allah. Setelah berbincang lama, Bahira meminta izin melihat punggung beliau, dan benar saja, di antara pundak beliau terdapat khatamun nubuwah, yakni stempel kenabian. Persis seperti yang tertulis di dalam kitab-kitab terdahulu. Mengetahui hal ini, Bahira segera menemui Abu Thalib. Ia berpesan dengan sangat serius, "Bawalah anak ini pulang kembali ke Makkah. Lindungi dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka tahu apa yang aku tahu tentang anak ini, mereka pasti akan mencelakainya. Kemenakan ini akan memiliki urusan yang sangat besar di masa depan." Mendengar peringatan itu, Abu Thalib tidak mau mengambil resiko. Begitu urusan dagang selesai seadanya, ia segera membawa Nabi Muhammad SAW pulang cepat-cepat ke negeri Makkah. Kita beranjak kepada fase selanjutnya. Waktu pun berlalu, dan Nabi Muhammad SAW kini beranjak remaja, sekitar usia 15-20 tahun. Di Arab saat itu, ada tradisi pasar tahunan yang disebut Pasar Ukas. Ini bukan sekedar pasar, tapi ini festival besar. Ada jual beli, pameran kuda, sehingga lomba puisi. Namun keramaian ini berubah menjadi petaka karena sebuah insiden pembunuhan. Seorang pria bernama Al-Barat dari suku Quraisy membunuh Urwah dari suku Qais atau Hawazin di bulan suci, yakni bulan haram. Padahal di bulan haram dilarang keras menumpahkan darah. Insiden ini memicu kemarahan besar dari suku Qais. Dendam pun membara dan pecahlah perang yang disebut Perang Fijar. Suku Quraisy dan Kinanah mau tidak mau harus meladeni serangan suku Qais. Perang berlangsung sengit selama beberapa hari. Lantas di mana posisi Rasulullah SAW? Apakah beliau ikut membunuh? Tidak, sahabat. Dalam riwayat yang masyhur, peran Nabi Muhammad SAW saat itu adalah membantu paman-paman beliau. Beliau bertugas mengumpulkan anak panah musuh yang melesat, lalu menyerahkannya kepada paman beliau untuk ditembakkan kembali. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi memiliki jiwa keberanian dan loyalitas membela keluarganya dalam situasi genting. Namun tetap dalam koridor yang wajar sesuai usianya saat itu. Perang ini pun akhirnya selesai dengan perdamaian. Pihak Quraisy bersedia membayar diat atau tebusan darah kepada suku Qais karena jumlah korban di pihak Qais lebih banyak. Damai pun tercipta. Namun kejadian setelah perang inilah yang justru lebih menarik dan membekas di hati Nabi. Pasca perang, kondisi Makkah mulai normal. Namun kezaliman masih merajalela. Yang kuat menindas yang lemah. Suatu hari datanglah seorang pedagang dari Yaman yang bernama Zubaid. Ia menjual barang dagangannya kepada tokoh Quraisy bernama Al-As bin Wa'il, ayah dari saudara Amr bin As. Barang sudah diserahkan, tapi Al-As tidak mau membayar. Ia curang dan menahan hak pedagang itu. Pedagang Yaman itu pun kebingungan. Ia orang asing, tidak punya koneksi, lalu ia mengadu kepada sana-sini, tapi tidak ada kabilah yang mau membantunya melawan tokoh besar seperti Al-As. Karena putus asa, pedagang ini pun naik ke bukit Abi Qubais saat matahari terbit. Ia berteriak lantang dan membacakan syair kesedihan, menggugat penduduk Makkah yang katanya penjaga Ka'bah, namun membiarkan kezaliman di depan mata. Teriakan itu pun didengar oleh paman Nabi, yakni Zubair bin Abdul Muthalib. Hatinya panas. Ia berkata, "Kita tidak boleh membiarkan ini." Maka berkumpullah para tokoh dari Bani Hashim, Bani Muthalib, Bani Zuhrah, dan lainnya di rumah Abdullah bin Jud'an. Di sana, mereka membuat kesepakatan agung yang disebut Hilful Fudul. Apa isinya? Mereka bersumpah untuk bersatu melawan siapapun yang berbuat zalim di kota Makkah. Mereka akan membela orang yang teraniaya sampai haknya dikembalikan. Tidak peduli apakah dia orang kaya ataupun orang miskin, orang Makkah ataupun orang asing. Setelah sumpah itu, mereka ramai-ramai mendatangi Al-As bin Wa'il, menekannya, dan akhirnya pedagang Yaman itu mendapatkan uangnya kembali. Sahabat jejak kedua, tahukah kalian, Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih muda ikut hadir dalam pertemuan itu. Dan peristiwa ini sangat membekas di hati beliau. Bahkan setelah beliau diangkat menjadi seorang nabi,
Puluhan tahun kemudian, beliau pernah bersabda memuji perjanjian itu. Aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Bagiku, perjanjian itu lebih aku cintai daripada memiliki unta merah yang menjadi harta termahal saat itu. Seandainya di masa Islam aku diajak untuk menyepakati perjanjian seperti itu lagi, aku pasti akan menyambutnya. Kenapa Nabi sangat menyukainya? Karena Islam datang dengan menegakkan keadilan dan menghapus kezaliman. Sifat al-amin dan pembela kebenaran itu sudah mendarah daging di dalam jati diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jauh sebelum wahyu itu turun. Masya Allah, dari kisah perjalanan negeri Syam, kemudian perang Fijar hingga Hilful Fudul, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mempersiapkan Muhammad muda. Diajarkan mandiri lewat perjalanan jauh, dijaga akidahnya dari berhala, dilatih keberaniannya dalam perang, dan diasah kepedulian sosialnya lewat pembelaan terhadap orang yang terzalimi. Sosok pemuda yang gagah, jujur, dan berjiwa sosial yang tinggi. Pantaslah jika penduduk langit dan bumi merindukan kepemimpinan beliau. Itulah kisah di masa remaja sang Nabi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Jejak Qudwah ini agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.